Baik, selanjutnya adalah melaksanakan penilaian hasil belajar. Jadi, penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Dan penilaian hasil belajar ini pun memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembelajaran. Di antaranya yang pertama adalah sebagai grading. Sebagai grading ini maksudnya adalah penilaian ditujukan untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik yang lain. Jadi penilaian ini akan menunjukkan kedudukan peserta didik dalam urutan dibandingkan dengan anak yang lain. Jadi misalnya nilai peserta didik yang paling tinggi dulu diurutkan ke bawah sampai nilai peserta didik yang rendah. Kemudian yang kedua sebagai alat seleksi. Penilaian ditujukan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak. Peserta didik yang boleh masuk sekolah tertentu atau yang tidak boleh. Dalam hal ini, fungsi penilaian untuk menentukan seseorang dapat masuk atau tidak di sekolah tertentu. Nah, jadi itu tadi maksud dari tujuan penilaian hasil belajar sebagai alat seleksi. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah untuk menggambarkan sejauh mana seseorang peserta didik telah menguasai kompetensi atau pembelajaran. Yang keempat, sebagai bimbingan. Penilaian bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan. Yang kelima sebagai alat diagnosis, maksudnya adalah bertujuan menunjukkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan. Ini akan membantu guru untuk menentukan apakah seseorang perlu remediasi atau pengayaan. Yang keenam sebagai alat prediksi, bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai. Contoh dari penilaian ini adalah tes bakat skolastik atau tes potensi akademik. Nah, jadi dari keenam tujuan penilaian ini, tujuan untuk melihat tingkat penguasaan kompetensi, bimbingan, dan diagnostik merupakan peranan utama dalam penilaian. Next, melakukan analisis hasil belajar. Analisis penilaian hasil belajar adalah penjabaran rencana penilaian. Analisis penilaian hasil belajar memerlukan pemahaman pendidik terkait standar penilaian dan panduan penilaian hasil belajar. Analisis penilaian hasil belajar menghasilkan rencana penilaian yang sesuai dengan SKL, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, maupun materi pembelajaran. Adapun macam-macam teknik penilaian hasil belajar, yaitu ada teknik tes dan ada teknik non-tes. Teknik tes merupakan teknik yang digunakan dengan cara melaksanakan tes berupa pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan yang harus ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang dites. Dan berdasarkan alat pelaksanaannya secara garis besar, alat penilaian dengan teknik tes dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu tes tertulis, tes lisan, tes praktik atau perbuatan. Kalau tes tertulis tentunya teknik penilaiannya menuntut jawaban secara tertulis. Kalau tes lisan, tanggapannya disampaikan dalam bentuk lisan dan spontan. Dan kalau tes praktik, teknik penilaiannya itu menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemahirannya atau menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk unjuk kerja. Kemudian teknik non-tes. Teknik non-tes ini merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Teknik penilaian non-tes dapat dikelompokkan menjadi yang pertama pengamatan atau observasi, yang kedua penugasan, yang ketiga produk, dan portofolio. Pengamatan atau observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik
dengan menggunakan indera secara langsung. Observasi dilakukan dengan cara menggunakan instrumen yang sudah dirancang sebelumnya. Kemudian penugasan. Penilaian dengan penugasan adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Penilaian dengan penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok. Penilaian dengan penugasan dapat juga berupa tugas atau proyek. Kemudian produk. Penilaian produk adalah suatu penilaian terhadap keterampilan menghasilkan suatu produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Dan yang terakhir adalah portofolio. Portofolio merupakan kumpulan karya siswa yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil selama proses pembelajaran. Portofolio digunakan oleh pendidik dan siswa untuk memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa dalam mata pelajaran tertentu. Portofolio menggambarkan perkembangan prestasi, kelebihan, dan kekurangan kinerja siswa, seperti kreasi kerja dan karya siswa lainnya. Adapun bagian-bagian dari portofolio adalah halaman judul, daftar isi, dokumen-dokumen portofolio, pengelompokan dokumen, catatan pendidik, dan orang tua. Selanjutnya adalah melaksanakan program tindak lanjut. Tindak lanjut diberikan sebagai suatu tindakan terhadap analisis hasil penilaian tindak lanjut yang diberikan antara lain melalui remedial dan pengayaan. Contohnya, jika kriteria minimal ketuntasan belajar yang ditetapkan oleh sekolah untuk mata pelajaran tertentu itu adalah 75%, maka siswa yang pencapaian kompetensinya kurang dari 75% itu perlu mendapatkan remedial atau pengulangan untuk indikator-indikator yang belum dikuasai. Jadi, kalau misalnya nilai siswa tersebut kurang dari KKM, misalnya KKM-nya 70 tapi nilainya di bawah itu, maka biasanya kan ada remedial untuk menambah nilai dia. Dan tujuan dari program tindak lanjut ini pun adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. Kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan guru dalam upaya mengoptimalkan penguasaan siswa ini adalah yang pertama, memberikan tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah. Dalam memberikan tugas ini pun guru perlu memperhatikan waktu yang tersedia dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang kedua, membahas kembali materi pelajaran yang belum dikuasai siswa. Sebagai tindak lanjut dari adanya kemampuan yang belum dikuasai siswa, guru hendaknya merancang kegiatan untuk membantu siswa menguasai kemampuan yang belum dikuasainya. Nah, makanya itu perlu dibahas kembali materi pelajaran yang belum dikuasai oleh siswa. Kemudian yang ketiga, membaca materi dari sumber lain. Nah, kegiatan ini dapat ditugaskan kepada siswa yang belum ataupun yang sudah menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi agar siswa itu dapat melaksanakan tugas tersebut secara maksimal, sebaiknya guru menyiapkan pertanyaan yang harus dijawab siswa atau meminta siswa membuat laporan hasil membacanya. Kemudian yang keempat, memberikan motivasi atau bimbingan belajar. Guru hendaknya memberikan bimbingan kepada siswa agar mereka mampu memperbaiki kekurangannya. Jadi bimbingan tersebut dapat berupa arahan atau petunjuk yang jelas kepada siswa sehingga tugas yang diberikan dapat diselesaikan secara maksimal. Jadi bimbingan ini akan menjadi dorongan atau motivasi kepada siswa untuk terus belajar. Kemudian yang kelima, menginformasikan topik yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, hal ini dilakukan untuk membimbing atau mengarahkan siswa dalam kegiatan belajar yang dilakukan di luar jam pelajaran. Diharapkan siswa akan mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya di rumah sebelum mengikuti pelajaran di sekolah. Setelah guru menganggap kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran selesai dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, maka langkah selanjutnya guru menutup pelajaran. Jika pelajaran berlangsung pada jadwal yang paling akhir, maka tutuplah pelajaran dengan berdoa bersama siswa. Selesai sudah pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian semua dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi kali ini.
Semoga pembelajaran kita pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.